Shalom teman-teman terkasih. Kabar kita harus selalu luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus. Oke teman-teman terkasih yang diberkati Tuhan Yesus senantiasa. Saat ini saya mau sharing tentang kasih dan sukacita. Dalam iman Kristen, kasih dan sukacita bukanlah sekedar luapan emosi sesaat atau perasaan bahagia yang datang dan pergi mengikuti keadaan dunia. Keduanya adalah buah dari kehadiran Roh Kudus yang teranyam indah, melengkapi dan bersumber langsung dari hati Allah. Jika diibaratkan dengan melodi yang indah, ini adalah makna dari kasih sukacita di dalam iman Kristen. Yang pertama, kasih yang menjadi akar dan fondasi. Kasih yang menjadi akar dan fondasi. Kasih agape adalah detak jantung iman Kristen. Ia adalah kasih yang tidak menuntut balas, tidak bersyarat, dan telah dinyatakan secara sempurna melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kasih ini adalah sebuah keputusan untuk tetap memberi, mengampuni, dan merangkul. Bahkan ketika dunia terasa retak, seperti akar yang menghujam ke dalam tanah yang subur, kasih menjadi dasar dari setiap tindakan, tutur kata, dan harapan seorang beriman. Yang kedua, sukacita yang menjadi pancaran cahaya. Sukacita yang menjadi pancaran cahaya. Sukacita, joy, berbeda dengan kebahagiaan duniawi, happiness. Jika kebahagiaan dunia sangat bergantung pada situasi luar, seperti harta, kenyamanan, atau keberhasilan, maka sukacita dalam iman Kristen bersumber dari dalam. Yaitu dari kepastian bahwa kita dikasihi oleh Allah. Sukacita adalah ketenangan jiwa yang mendalam, sebuah keyakinan teguh bahwa apapun badai yang sedang mengamuk di luar, hidup kita aman di dalam tangan kuasanya. Ia adalah nyanyian pujian yang tetap terdengar di malam yang paling gelap sekalipun. Yang ketiga, simfoni kasih sukacita, sebuah keindahan yang sempurna. Ketika kasih dan sukacita bertemu, mereka menciptakan sebuah keindahan hidup yang luar biasa, yaitu kasih melahirkan sukacita. Ketika kita belajar mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, berbagi dengan yang berkekurangan, menghibur yang berduka, dan membawa damai adalah sebuah sukacita surga yang mengalir masuk ke dalam hati kita. Sukacita terbesar ditemukan bukan saat kita menerima, melainkan saat kita menjadi saluran bagi orang lain. Inilah kebaikan hati yang luar biasa. Saya mau sharing bahwa jangan menjadi seorang anak Tuhan yang suka menolong orang lain, lalu di kemudian hari kita mencanangkan itu. Wah, kalau bukan saya nolong kamu waktu itu, kamu gak mungkin bisa ada di titik ini. Kita ngomong jasa terus. Nah, apalagi nih kalau orang yang pernah kita bantu, dia sudah berulang kali juga bantu kita. Jadi kita bantu dia tuh udah nih bantu. Dan dia juga udah pernah bantu kita juga gitu loh. Bukan
dia hanya harap bantuan kita dan orang ini tidak pernah membalas kebaikan, dia juga pernah membalas. Tapi kita tak mencanangkan terus seolah-olah bahwa kebaikan kita jauh lebih besar daripada kebaikan yang dia pernah berikan buat kita. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali orang-orang seperti ini. Yang merasa bahwa perbuatan jasanya itu sangat besar. Tidak sebanding dengan kebaikan yang orang itu pernah berikan buat dia. Apalagi kalau orang itu tidak pernah membalas kebaikannya. Wah, lebih parah lagi ngomongnya. Sahabat yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk memberi tanpa pamrih. Apa yang kita berikan buat orang lain, jangan berharap atau jangan nuntut balas orang itu balas kebaikan kita. Jangan, karena kebaikan apapun yang kita kerjakan, yang balas itu Tuhan. Kita tuh gak perlu juga nuntut ke Tuhan, Tuhan saya sudah bantu si A gini-gini loh Tuhan. Tuhan balas ya sama saya dengan berkat-berkat. Tidak usah ngomong kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bahwa ya waktunya Tuhan akan membalas. Tidak perlu kita ngomong sama Tuhan. Tuhan maha melihat dan Tuhan akan memberikan itu kembali sama kita. Jadi setiap perbuatan baik yang kita berikan ke orang lain, jangan kita canangkan. Apalagi kalau orang itu juga pernah berbuat baik sama kita. Karena sejatinya anak-anak Tuhan yang berbuat baik itu tidak nuntut balas. Dia memberi dengan ikhlas. Kalau kamu memberi dan kamu suka ngomong jasamu, berarti kamu tidak ikhlas membantu orang lain. Sedangkan di sini kasih Yesus ngajarin kita tentang memberi tanpa pamrih. Oke, selanjutkan. Sukacita memancarkan kasih. Oke, yang berikutnya ini sukacita memancarkan kasih. Seorang yang hatinya dipenuhi oleh sukacita ilahi secara alami akan memancarkan kehangatan, keramahan, dan kasih kepada dunia di sekitarnya. Sukacita itu menular, meruntuhkan dinding-dinding kebencian dan membawa kesembuhan. Nah, kebencian. Di sini bahwa sukacita memancarkan kasih dan meruntuhkan, dengan itu dia meruntuhkan dinding-dinding kebencian. Saya tahu kita pernah membenci, kita pernah kesel, kita pernah marah. Mungkin kita pernah dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya. Saya selalu sharing bahwa mari pelihara hal yang baik ya. Pelihara hal-hal yang baik yang membangkitkan iman dan sukacita kita. Hal-hal yaitu energi negatif, kebencian, amarah, kesel, iri hati. Jangan dipelihara ya. Dilepaskan ya. Biar hal jahat itu kembali lagi ke asalnya. Kita gak usah pelihara itu. Kita hancurkan. Dia melepaskan hal-hal yang tidak benar itu. Sehingga sukacita dan kasih Allah melimpah ruah dalam hidup kita. Karena ketika sukacita dan kasih Allah melimpah ruah dalam hidup kita, energi negatif, iri hati, dengki, kebencian itu ya tidak ada lagi di hati kita. Kesombongan itu gak ada lagi di hati kita. Yang ada adalah kasih dan sukacita. Secara puitis nih, kasih sukacita adalah taman surgawi. Indahnya. Taman surgawi di dalam jiwa kita. Kasih adalah benih yang ditanam oleh Allah. Tumbuh menjadi pohon iman yang kokoh. Sementara sukacita adalah bunga-bunga indah yang mereka dan buah-buah manis yang siap dinikmati oleh siapa saja yang datang mendekat. Ia adalah kesadaran yang indah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Di dalam kasih-Nya kita menemukan rumah. Di dalam kasih-Nya kita menemukan rumah. Dan di dalam sukacitanya kita menemukan kekuatan setiap hari. Nah, luar biasa. Mari kita praktekkan dan kita hidupkan sukacita dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kalau ada orang yang bikin kita kesel, terima rasa kesel itu dan kita lepaskan. Sehingga kita tidak pelihara rasa kesel itu di hati. Karena kita sudah bersukacita dan penuh kasih Kristus. Itu yang kita pelihara dalam hati kita. Sehingga hidup kita terasa mudah. Oke? Semangat menjalani hidup selanjutnya. Dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bye-bye.